Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya, Rupiah Yuliawati SPDSD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang. Pada session kali ini, saya akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya melanjutkan ke pemaparan aksi nyata saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu Bapak Fasilitator, Bapak Andrian Sapuluhulawa MPD, dan Bapak Pengajar Praktik, yaitu Bapak Cucu Mustika MPD. Rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya buat yaitu meliputi yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan aksi nyata, yang ketiga tolak ukur, dan yang keempat lini masa tindakan, yang kelima dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang atau alasan saya membuat aksi nyata tentang budaya positif yaitu yang pertama, murid tidak menyukai peraturan yang mengikat, karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, mereka akan mendapatkan hukuman, sehingga murid cenderung merasa tertekan. Tujuan aksi nyata yang pertama itu saya ingin menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat atas dasar kemauan sendiri, nilai intrinsik di dalam diri murid itu sendiri. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang menjadi tolak ukur saya, pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan secara bersama-sama antara guru dan murid. Dan yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Pertama kali, saya akan menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di SDN Tanjung Pakis 3, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru yang lain. Selanjutnya, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, saya akan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat di masing-masing kelas. Selanjutnya, saya akan mengumpulkan rekan guru SDN Tanjung Pakis 3 untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif yang ada di SDN Tanjung Pakis 3. Untuk merealisasikan aksi nyata yang telah saya buat, saya butuh dukungan dari semua pihak yang ada di SDN Tanjung Pakis 3. Pertama, saya butuh dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Dan yang kedua, saya butuh dukungan berupa sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan SDN Tanjung Pakis 3. Dan yang ketiga, saya butuh dukungan dari orang tua murid untuk membantu menerapkan budaya positif di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya. Saya di sini akan menyampaikan tentang budaya positif yang telah saya dapatkan selama 1 bulan saya mengikuti calon guru penggerak. Itu. Yang pertama itu kita mesti membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas itu dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi kita tanya nih anaknya, maunya seperti apa sih di dalam kelasnya? Sebelum kita masuk ke kelas, apa yang mesti kita lakukan? Kita sepakati, misalkan kalau melakukan kesalahan, apa yang mesti dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut? Jadi bukan kita yang menghukum, tapi atas dasar kesepakatan kelas itu.
Misalkan di dalam kelas ketika belajar tidak boleh ada yang makan. Sepakat? Sepakat. Nah, ini kita sepakati bersama. Di dalam kelas ketika belajar anak tidak boleh keluar. Sepakat. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Di dalam kelas ketika belajar tidak boleh ada anak yang berkeliling atau mengganggu temannya. Ini disebut kesepakatan kelas. Setelah kita membentuk kesepakatan kelas, lalu kita akan membentuk namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai diri yang ada pada diri siswa. Dengan adanya kesepakatan kelas akan menumbuhkan nilai keyakinan kelas itu seperti disiplin. Melalui segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, yang lebih baik lagi. Jadi kita sebagai seorang guru harus mempunyai nilai kontrol diri sebagai seorang manajer. Restitusi segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas kepada siswa atau kepada murid yang melakukan kesalahan. Kita tidak boleh langsung menghukum. Ketika anak itu telat datang ke kelas, ya, kita tidak langsung menghukum. Kamu telat, silakan lari keliling lapangan 10 kali putaran. Nah, itu adalah bukan restitusi, itu adalah hukuman. Restitusi itu yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Kita menanyakan dulu, ya, menanyakan kepada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak itu salah nggak apa-apa. Kita pun pernah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ketika anak itu melakukan kesalahan, kita nanya, adakah cara lain untuk memperbaiki hal ini supaya tidak terjadi lagi. Jadi anak itu diajak ngobrol, diajak komunikasi, ya Bapak Ibu, ya, tidak harus menjudge, tidak harus menghukum gitu. Nah itu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah tadi awalnya kita sudah membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan apa sih yang kamu langgar. Misalkan apakah tentang disiplin, apakah tentang tanggung jawab. Nah di situ ini budaya positif yang harus kita kembangkan di SDN Tanjung Pakis 3. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, ya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, enggak, silahkan. Alhamdulillah selesai sudah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu guru hebat, teruslah bergerak dan menggerakkan demi pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi. Hidup guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.